Oke, kita bahas sesuatu yang menarik banget hari ini. Ada sebuah inisiatif baru yang tujuannya gede banget, ngasih akses internet yang merata buat seluruh Indonesia. Namanya, keren, Internet Rakyat. Coba deh kita bayangin sejenak, gimana rasanya kalau nonton film bisa lancar jaya tanpa buffering? Atau anak-anak kita bisa belajar online dengan tenang, nggak putus-putus? Ini pertanyaan penting, dan ini yang mau coba dijawab lewat program ini. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu paham dulu nih, kenapa sih program ini penting banget? Jawabannya ada di tantangan utama negara kita, nyambungin internet di negara kepulauan yang super luas. Jadi, masalahnya tuh di sini. Narik kabel fiber optik ngelewatin laut, gunung, lembah, itu bukan cuma soal duitnya yang gede banget, tapi juga makan waktu yang luar biasa lama. Inilah akar masalah dari yang namanya kesenjangan digital. Dan peta ini nunjukin di mana langkah pertamanya dimulai. Kita bisa lihat kan, titik-titik fokus awalnya ada di sebagian Jawa, Maluku, sama Papua. Ini daerah-daerah yang emang butuh banget terobosan koneksi internet. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Ternyata jawabannya itu nggak lagi ada di dalam tanah atau di dasar laut. Jawabannya ada di udara. Gampangnya gini deh, bayangin alih-alih ada orang gali-gali buat masang kabel ke rumah kamu, teknologi FWA ini nembakin sinyal internet super kenceng langsung dari tower ke satu alat di rumah kita. Simple, cepet, dan nggak pakai ribet. Nah, ini dia nih alatnya. Modem inilah yang jadi jembatan antara tower pemancar tadi sama laptop dan HP kita di rumah. Kelihatannya sih simple ya, tapi kemampuannya buat nangkap sinyal 5G terus disebarin jadi Wi-Fi di seluruh rumah, itu luar biasa. Oke, teknologinya udah kebayang ya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sebenarnya apa sih yang ditawarin sama program internet rakyat ini? Yuk kita bedah. Udah, lupain deh paket-paket internet yang bikin pusing. Tawarannya itu simple banget, tapi kuat. Kuota unlimited alias tanpa batas, dan modemnya dipinjemin gratis. Ini kan yang kita semua cari dari internet rumahan. Dan ini dia angka ajaibnya, 100 megabit per detik. Ini bukan cuma angka loh, ini kecepatan yang bikin satu keluarga bisa streaming, main game online, sama kerja dari rumah, barengan, tanpa ada yang teriak internetnya lemot. Sekarang kita sandingkan kecepatan tadi sama harga ini cuma Rp100.000 per bulan. Nah, ini dia terobosannya. Kombinasi kecepatan dewa sama harga yang super merakyat inilah yang benar-benar bisa mengubah segalanya. Yang menarik di sini, kita bisa lihat perubahannya. Kalau kita intip gambar di kiri, dulu tuh ada pilihan paket 7 hari, 14 hari, macam-macam lah. Sekarang, semua itu disederhanain jadi satu paket bulanan aja, yang nilainya jauh lebih oke. Kayak yang kita lihat di kanan. Jauh lebih simple, jauh lebih mantap. Tentu aja, proyek segede ini nggak mungkin jalan sendiri. Mari kita lihat lebih dalam, siapa aja sih jagoan teknologi dan perusahaan yang jadi tulang punggung dari internet rakyat ini? Yuk kita lihat lagi modemnya dari dekat. Ini bukan modem kaleng-kaleng ya. Dia udah pakai Wi-Fi 5 yang artinya koneksi lebih stabil dan kencang. Terus antenanya itu bisa nangkep sinyal dari segala arah, jadi jangkauannya maksimal. Bahkan bungkusnya aja dirancang tanpa plastik. Detail kecil tapi nunjukin keseriusan. Dan lihat deh siapa aja yang ada di belakangnya. Ada raksasa jaringan kayak Nokia sama Huawei. Pemain gede di chip semikonduktor kayak Qualcomm sampai penyedia towernya. Ini benar-benar kolaborasi kelas berat buat mastiin jaringannya andal dan kuat. Kata-kata dari Pak Wakil Menteri ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi ini tuh bukan cuma proyek jualan internet. Ini soal visi bangsa. Soal gimana caranya anak sekolah di pedalaman Papua punya kesempatan yang sama dengan anak sekolah di Jakarta. Ini tentang pemberdayaan. Oke, udah lihat teknologinya, harganya, dan visinya. Pertanyaan selanjutnya pasti, gimana caranya saya bisa daftar? Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. Tapi perlu dicatat ya, peluncurannya ini bertahap. Jadi, untuk fase awal, fokusnya ada di sebagian wilayah di Jawa, Maluku, dan Papua dulu. Wilayah lain pasti akan menyusul. Proses daftarnya dibikin gampang banget kok. Cuma perlu ke situsnya, isi data diri sama alamat lengkap. Terus yang paling penting, pastiin kamu nandain lokasi rumah kamu di peta dengan pas. Udah gitu, tinggal klik kirim, beres. Jadi, dengan teknologi yang canggih,
harga yang luar biasa terjangkau, dan dukungan dari banyak pihak besar, inisiatif ini punya potensi yang sangat-sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa mungkin, tapi seberapa cepat ini bisa benar-benar mengubah wajah digital negara kita. Kita lihat saja nanti.